Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Eka Rahayu, NIM 1813300000348 dari Prodi 4 PGSD A3 ingin menjelaskan mengenai Project Based Learning, mata kuliah model-model pembelajaran, dosen pengampu Erna Zumrotun, SPD MPD. Pengertian project-based learning menurut para ahli. Pertama, Goodman dan Stevens 2010. Project-based learning merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Kedua, Afriana 2015. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pengalaman belajar peserta didik maupun konsep dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. 3. Grant 2002. Project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang pusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot nyata dan relevan. 4. Medewena dalam Lestari 2015 halaman 14 bahwa model project-based learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Karakteristik project-based learning menurut Hosnan 2014 pada halaman 321. Yang pertama adalah siswa mengambil keputusan sendiri dalam kerangka kerja yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Siswa berusaha memecahkan sebuah masalah atau tantangan yang tidak memiliki suatu jawaban yang pasti. 3. Siswa ikut merancang proses yang akan ditempuh dalam mencari solusi. 4. Siswa didorong untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, serta mencoba berbagai macam bentuk komunikasi. 5. Siswa bertanggung jawab mencari dan mengelola sendiri informasi yang mereka kumpulkan. 6. Pakar-pakar dalam bidang yang berkaitan dengan proyek yang dijalankan sering diundang menjadi guru tamu dalam sesi-sesi tertentu untuk memberikan pencerahan bagi siswa. 7. Evaluasi dilakukan secara terus-menerus selama proyek berlangsung. 8. Siswa secara reguler merefleksikan dan merenungi apa yang telah mereka lakukan, baik secara proses maupun hasilnya. 9. Produk dari akhir proyek belum tentu berupa material, tetapi bisa berupa presentasi, drama, dan lain-lain. Dipresentasikan di depan umum. Maksudnya tidak hanya pada gurunya, namun bisa juga pada dewan guru, orang tua, dan lain-lain. Dan dievaluasi kualitasnya. 10. Di dalam kelas dikembangkan suasana penuh toleransi terhadap kesalahan dan perbuatan serta mendorong muncul umpan balik serta revisi. Prinsip project-based learning yaitu 1. Keputusan. 2. Berfokus pada pertanyaan atau masalah. 3. Investigasi konstruktif atau desain. 4. Otonomi. Dan 5. Realisme. Langkah-langkah dalam project-based learning. Pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang, yaitu pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas.
2. Merencanakan proyek, yaitu perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial. 3. Menyusun jadwal aktivitas, yaitu proyek yang dilakukan oleh peserta didik adalah proyek yang membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya, sehingga pendidik meminta peserta didik untuk menyelesaikan proyeknya secara berkelompok di luar jam sekolah. Ketika pembelajaran dilakukan saat jam sekolah, peserta didik tinggal mempresentasikan hasil proyeknya di kelas. 4. Mengawasi jalannya proyek, yaitu pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, pendidik berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik. 5. Penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. 6. Evaluasi, yaitu pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Keunggulan model pembelajaran project-based learning. 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu dihargai. 2. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. 3. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 4. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. 5. Memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 6. Meningkatkan kolaborasi. 7. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. 8. Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang berkembang sesuai dunia nyata. 9. Melibatkan peserta didik untuk belajar mengamati informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. 10. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Kelemahan project-based learning menurut Sani 2014 halaman 77. 1. Membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. 2. Membutuhkan biaya yang cukup. 3. Membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. 4. Membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. 5. Tidak sesuai untuk siswa yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. 6. Kesulitan melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok. Hari ini kabarnya gimana? Udah semangat belajar? Berarti kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Siapa yang mau memimpin?
tadi ya? Ah, masa? Yakin nggak suka baca cerita? Tapi pernah baca kan? Nah, kira-kira cerita yang terkenal di daerah Jawa Tengah itu apa ya? Cerita-cerita sini. Roro Jogra. Iya, yang Jawa Tengah loh ya, yang Jawa Tengah. Yang rawa di sana itu. Rawa. Kalian bukan rawa kuning? Yang benar. Tapi tidak tahu ceritanya di sana itu.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.